Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pondasi dangkal. Pondasi yang terbuat dari batu kali yang diletakkan di dasar galian untuk menyalurkan beban bangunan ke tanah. Pondasi ini cocok digunakan untuk bangunan seperti rumah dan ruko. Dan untuk alat-alat yang digunakan yaitu ada cangkul, skop, sendok tembok, ada palu. Untuk bahan-bahannya ada batu kali, ada semen, pasir, dan benang. Langsung saja setelah penggalian, di sini saya mengukur tinggi pondasi yaitu 60 cm dan lebar bawah pondasi itu 60 cm, lebar atas pondasi 30 cm. Setelah penggalian dan pengukuran, selanjutnya kita taburkan pasir ke tanah lalu kita ratakan supaya rekatnya sempurna. Selanjutnya kita siram air supaya nanti dicampur adukan lebih merekat. Oke, di sini kita mulai pemasangan pondasi batu kali. Yang pertama kita harus tuangkan dulu adukannya, setelah itu kita taruh batunya. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan atap sederhana. Atap adalah bagian dari sebuah bangunan yang berada di sebelah atas yang berfungsi sebagai pelindung manusia dari pengaruh cuaca. Atap terdiri atas bidang-bidang miring diletakkan sedemikian rupa yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan ke bawah.
konstruksi kuda-kuda. Yang pertama adalah pembuatan konstruksi kuda-kuda. Kuda-kuda merupakan bagian dari komponen pendukung utama konstruksi atap yang berfungsi untuk membentuk kemiringan bidang atap dan menahan seluruh beban yang terdapat di atasnya. Kemudian beban tersebut diteruskan ke dalam tanah melalui kolom pondasi, seperti pada gambar. Jarak peletakan antara kuda-kuda tergantung pada kemampuan bentang gording. Pada umumnya, jika menggunakan bahan kayu untuk rumah sederhana, jarak antara kuda-kuda tidak lebih dari 3-4 meter. Yang selanjutnya adalah pemasangan jurai. Jurai terbentuk dari pertemuan dua bidang atap. Jurai berfungsi untuk tumpuan kaso. Jurai juga berfungsi untuk membentuk garis miring pertemuan antara dua bidang atap. Jurai terbagi dalam dua jenis. Yang pertama jurai luar, yang kedua jurai dalam. Seperti pada gambar, jurai luar adalah bagian sudut pada atap yang berawal dari garis tiris atap sampai hubungan dengan sudut mengarah ke luar. Yang kedua, jurai dalam, bagian sudut pada atap yang berawalan dari garis tiris atap sampai hubungan dengan sudut mengarah ke dalam. Selanjutnya, pemasangan nok gording dan murplat. Nok adalah balok yang diletakkan di atas tiang kuda-kuda dan merupakan tempat bertumpunya kaso atau usuk bagian atas. Nok merupakan garis lurus pertemuan dua bidang atap di bagian atas. Nok diletakkan secara tertidur atau sisi yang panjang dari penampangnya berada di bawah. Gording adalah balok yang diletakkan di atas kuda-kuda. Gording berfungsi sebagai tempat bertumpunya kaso atau usuk. Gording dibutuhkan apabila jarak antara nok dengan murplat lebih dari 1,75 meter. Jarak antara gording maksimal 1,75 meter. Murplat adalah balok yang diletakkan di atas ujung balok tarik kuda-kuda dan merupakan tempat bertumpunya kaso atau usuk pada bagian bawah. Seperti pada gambar, nok gording dan murplat mempunyai peran penting dalam membentuk bidang atap. Selanjutnya adalah pemasangan kaso atau usuk. Kaso adalah balok kayu yang dipasang di atas nok, gording, dan murplat. Fungsi kaso adalah untuk menyalurkan beban dari reng ke nok, gording, dan murplat. Selanjutnya adalah reng. Seperti pada gambar, reng adalah balok kayu yang dipasang di atas kaso. Reng memiliki fungsi sebagai tempat bertumpunya penutup atap. Reng dipasang berlawanan arah dengan arah kaso. Dimensi reng pada umumnya, reng dibuat dengan menggunakan balok kayu dan memiliki ukuran 2/3 cm untuk genting tanah liat. Yang terakhir adalah penutup atap. Penutup atap berfungsi melindungi ruangan di bawahnya dari segala pengaruh cuaca dan menjaganya agar tetap dingin dan memberikan kenyamanan bagi penghuni ruangan. Syarat penutup atap yang ke-1 bersifat isolasi terhadap panas, dingin, dan bunyi. Yang kedua, rapat terhadap air dan tidak rembes air. Yang ketiga, tidak berubah bentuk akibat pengaruh cuaca. Yang keempat, tidak banyak memerlukan perawatan khusus. Yang kelima, tidak mudah terbakar. Yang keenam, berbobot ringan dan mudah dipasang serta tidak mudah bergeser saat sudah dipasang. Yang ketujuh, awet. Yang terakhir adalah bahan penutup atap. Genting tanah liat yang pertama, yang kedua genting beton, yang ketiga genting metal, yang keempat seng, yang terakhir adalah genting aspal atau bitumen. Pembongkaran bangunan ialah proses merobohkan sebagian atau seluruh struktur bangunan.
yang bertujuan untuk merenovasi, penggantian struktur, atau keselamatan. Dua metode yang biasa digunakan dalam pembongkaran bangunan itu ialah pembongkaran bangunan secara manual dan mekanis. Namun pada kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang pembongkaran bangunan secara manual. Definisi pembongkaran bangunan manual. Pembongkaran bangunan manual adalah metode pembongkaran yang dilakukan dengan tenaga manusia dan peralatan tangan, seperti palu, cangkul, linggis, dan alat-alat manual lainnya untuk menghancurkan dan membongkar bagian-bagian bangunan. Metode ini biasanya digunakan untuk bangunan kecil atau pada area yang memerlukan presisi tinggi dan kontrol yang lebih baik, seperti pada pembongkaran di dalam bangunan yang sudah ada. Nah, kapan pembongkaran bangunan manual ini digunakan atau dapat kita lakukan? Yang pertama yaitu ketika lokasinya terbatas atau sempit. Jadi ketika lokasinya berada di area padat penduduk ataupun lokasi-lokasi yang sempit, maka pembongkaran bangunan secara manual dapat kita lakukan. Yang kedua, bangunannya kecil atau rumah tinggal. Jadi pembongkaran bangunan ini tidak cocok diterapkan di bangunan-bangunan besar atau gedung bertingkat. Yang ketiga yaitu bangunan bersejarah. Nah, untuk pembongkaran bangunan bersejarah lebih cocoknya dilakukan secara pembongkaran bangunan secara manual karena ada beberapa elemen struktur yang mungkin bersejarah dan harus kita lindungi. Jangan sampai rusak. Ya, yang keempat, untuk menyelamatkan material untuk digunakan ulang atau didaur ulang. Jadi ketika kita ingin mendaur ulang material bangunan yang akan kita bongkar, pembongkaran bangunan secara manual ini dapat kita gunakan atau worth it kita gunakan. Yang kelima yaitu menghindari kerusakan struktur sekitarnya. Nah, karena pembongkaran bangunan secara manual ini bisa dilakukan di lokasi yang sempit atau area padat penduduk, jadi untuk menghindari kerusakan struktur sekitarnya, kita harus menggunakan metode pembongkaran bangunan secara manual. Selanjutnya, langkah-langkah pembongkaran bangunan secara manual. Yang pertama yaitu studi awal bangunan. Studi awal bertujuan untuk memahami struktur, bahan bangunan, dan potensi risiko yang ada agar proses pembongkaran dapat direncanakan dengan aman dan efisien serta memaksimalkan pemanfaatan ulang material. Yang kedua yaitu pemutusan utilitas listrik, air, gas, dan lain-lainnya. Eh, Pemutusan sambungan listrik, air, dan gas sangat penting untuk mencegah kecelakaan seperti kebakaran, ledakan, atau sengatan listrik yang dapat membahayakan pekerja dan lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu pelepasan komponen non-struktural. Pelepasan bagian non-struktural seperti jendela, pintu, keramik dilakukan terlebih dahulu untuk mengurangi beban struktur, memudahkan proses pembongkaran utama, serta memungkinkan pemanfaatan kembali material yang masih layak. Yang keempat yaitu pembongkaran struktur utama. Pembongkaran struktur utama dilakukan secara bertahap dan terkendali untuk menjaga keselamatan, menghindari keruntuhan mendadak, dan mempermudah pengumpulan material daur ulang seperti baja dan kayu. Yang kelima yaitu pengumpulan dan pemilihan material. Proses ini bertujuan untuk memisahkan material yang masih bisa digunakan kembali atau dijual, sehingga mengurangi volume limbah dan menekan biaya pembuangan serta dampak lingkungan. Yang keenam yaitu pembersihan dan pembuangan puing. Tahapan akhir ini memastikan lokasi bersih dan aman untuk digunakan kembali, sekaligus mencegah pencemaran dan menjaga kerapian lingkungan sekitar proyek pembongkaran. Selanjutnya alat-alat yang digunakan untuk pembongkaran manual ini. Yang pertama yaitu ada palu besar atau godam, digunakan untuk memukul dan menghancurkan material seperti dinding, lantai, ataupun atap. Yang kedua ada linggis, digunakan untuk mengangkat, memisah, atau membongkar material bangunan, terutama yang terpasang erat seperti keramik, ataupun jendela atau pintu. Yang ketiga ada gergaji, berguna untuk memotong kayu atau material lain yang perlu dipisahkan. Yang keempat ada alat pembongkar beton. Alat ini dirancang khusus untuk memecah beton dan material keras lainnya. Nah, selanjutnya keuntungan pembongkaran manual atau kelebihan pembongkaran bangunan secara manual ini ialah yang pertama yaitu biayanya relatif lebih murah, yang kedua minim getaran dan kerusakan sekitar, yang ketiga material bisa disortir atau didaur ulang, yang keempat cocok untuk area terbatas. Jadi kelebihan atau keuntungan dari pembongkaran bangunan secara manual ini ialah biayanya relatif lebih murah karena tidak memerlukan alat ataupun teknologi-teknologi yang ada untuk membongkar bangunan. Jadi biayanya bisa relatif lebih murah.
Kelebihannya untuk pembongkaran bangunan secara manual ini minim getaran dan kerusakan struktur di sekitarnya. Material bisa disortir dan didaur ulang. Hal ini menjadi kelebihan karena bisa menekan biaya dan juga bisa meminimalisir limbah dari pembongkaran. Yang terakhir adalah cocok untuk area terbatas seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang masuk ke kekurangan pembongkaran bangunan secara manual ini. Yang pertama yaitu waktunya relatif lebih lama. Yang kedua, membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang ketiga, berbahaya tanpa pengawasan. Yang keempat, tidak efisien untuk bangunan besar. Nah, untuk pembongkaran bangunan secara manual ini mungkin kekurangannya waktunya yang cukup relatif lebih lama dikarenakan pembongkaran bangunan secara manual ini dilakukan secara presisi dan tidak menggunakan teknologi. Jadi akan memakan lumayan banyak waktu. Yang kedua yaitu membutuhkan banyak tenaga kerja. Jadi hmm, beda halnya seperti pembongkaran bangunan menggunakan teknologi mungkin hanya membutuhkan operator-operator tertentu saja untuk membongkar bangunan. Untuk pembongkaran bangunan secara manual ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang ketiga, bahaya tanpa pengawasan. Meskipun pembongkaran bangunan secara manual ini terdengar sederhana, tapi pelaksananya tidak boleh tanpa pengawasan. Yang keempat, tidak efisien untuk bangunan besar seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena pembongkaran bangunan secara manual ini hanya cocok untuk bangunan kecil ataupun sedang, tidak cocok untuk bangunan bertingkat atau besar. Nah, selanjutnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Ini juga yang tak kalah pentingnya, yaitu ketika kita melakukan pembongkaran bangunan secara manual, kita harus menggunakan APD seperti helm, sarung tangan, sepatu safety, masker, dan lain-lainnya. Terus, selanjutnya jaga kestabilan struktur selama proses, jangan sampai struktur roboh ketika kita membongkar bangunannya, ketika kita membongkar bagian lainnya.